Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Yuk sahabat, kita mulai pembahasannya. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal, tahun Gajah. Bertepatan dengan tanggal 20 atau tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Dan banyak pendapat ulama tentang kapan waktu Nabi Muhammad dilahirkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Karena bapaknya, Abdullah telah meninggal ketika ibunya, Aminah mengandungnya di usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut ke kakeknya Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah, dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihitan. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 5 tahun, dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada, Syakus Syadar. Suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pucat pasi. Yang tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Mekah. Maka berangkatlah Halimah ke Mekah dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam suaminya di Yasrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Mekah, menempuh berjalan sepanjang 500 km, ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, mereka menetap sebulan. Setelah itu mereka kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Pada saat itu sang kakek, Abdul Muthalib, sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihi melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya, mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambil dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia, demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali duduk di majelisnya, diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang mereka perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan Muhammad kecil. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia di Mekah.
Namun sebelum wafat beliau berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak bapaknya, Abu Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.